Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudaraku, kita telah sampai pada edisi yang ke-52, soal nomor 74. Apakah iblis merupakan bagian dari ciptaan yang tidak kelihatan? Iblis awalnya adalah salah satu dari malaikat. Sebagai malaikat yang demikian, ia adalah bagian dari ciptaan yang tidak kelihatan. Malaikat ini memberontak terhadap Allah dan kemudian diusir dari surga, dari persekutuan dengan Allah, beserta dengan para pengikutnya. Oleh karena ketidakmenurutan, kecemburuan, dan juga sifatnya yang dusta. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 4 disebutkan yang demikian. Sebab Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Juga di dalam surat Yudas pasal 1 ayat 6 disebutkan yang demikian. Juga malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, melainkan meninggalkan tempat kediaman mereka, ditahannya dengan belenggu abadi dalam kegelapan sampai penghakiman pada hari besar. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita jadi mengerti siapa itu sebenarnya iblis. Iblis awal mulanya itu adalah juga ciptaan Allah, yaitu malaikat. Sebagaimana disebutkan, malaikat itu diciptakan oleh Allah dalam kondisi keadaan yang sangat baik. Tetapi dengan berjalannya waktu timbul kecemburuan di dalam hati mereka. Cemburu terhadap kasih Allah kepada manusia, keiri dengkian, iri terhadap kekuasaan Allah, ingin menjadi sama dengan Allah dan lain sebagainya. Yang kemudian iblis ini memberontak Allah. Ia menjadi tidak menurut, ia melawan kepada Allah. Ia tidak sendirian, melainkan juga memiliki pengikut-pengikut. Maka akhirnya oleh karena ketegasan Allah, iblis diusir dari hadapan Allah. Dia harus pergi dari persekutuan dengan Allah. Dan kemudian iblis ini pun menyebar bersama-sama dengan pengikutnya. Mereka menggoda umat manusia melawan Allah dari sejak awal mula kejadian hingga sampai sekarang. Dari awal kisah ini mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Allah membiarkan iblis itu tetap ada? Ya, itu adalah ranahnya Allah, itu adalah otoritasnya Allah, kehendak Allah. Tetapi satu hal yang kita tahu pasti, bahwa tidak selama-lamanya iblis itu akan diberi kuasa untuk menggoda manusia. Kedua tulisan di dalam surat Petrus maupun Yudas menerangkan bahwa pada saatnya nanti iblis akan diikat, akan dibelenggu, dan akan dilemparkan ke dalam tempat mereka untuk mereka menunggu saat pengadilan yang terakhir, dan akhirnya mereka akan disiksa selama-lamanya di dalam lautan api dan belerang.
Saudaraku, demikianlah Forecast edisi yang ke-52. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.